dengan mengurangi kemungkinan kita dan juga orang-orang terdekat turut tertular. Dampak besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari ini nggak online ya, nggak siaran, tapi hari ini dipaksakan untuk siaran. Alhamdulillah kita bisa menikmati udara yang sejuk pasca hujan sore ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan menghirup udaranya yang segar di tengah wabah yang sedang melanda di seluruh jagat raya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menyelamatkan kita dengan syafaatnya Rasulullah SAW di hari akhir kelak. Ini mau live ini. Oh sorry, saya nggak boleh pegang muka nih. Ya nggak? Ya Dut ya. Nah, ini di Instagram juga ada, di Facebook ada, di YouTube rekamannya aja kalau jadi. Intinya sore ini saya akan mengupdate beberapa materi terkait COVID-19, terkait coronavirus atau COVID-19 itu. Jadi perkembangannya sangat luar biasa, bisa kita lihat ya. Kalau mau panik kita bisa panik, tapi saya sih menyarankannya kita tetap optimis, tetap sehat, tetap semangat bahwa wabah ini akan berlalu dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz? Ya, jadi perkembangan terakhir itu khususnya di Pekanbaru sesuai dengan perwako yang keluar. Kalau rencananya itu besok tanggal 17 itu ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Durasinya 14 hari atau 2 minggu yang dimulai besok. Itu update terakhir, mungkin nggak tahu nanti misalnya ada perkembangannya, nanti kita coba simak di beberapa media online, kita baca bareng-bareng dan semoga kita bisa melaluinya dengan sehat walafiat, selamat dari krisis wabah dan krisis finansial. Nah, beberapa teman nitip salam ya. Tadi ada Kang Lisin di luar Batang ya. Ya, Kang Lisin di luar Batang. Ini mau nyolek kawan-kawan alumni mana nih? Oh ya, ini alumni Pondok Pesantren Al-Falah Banyumas. Karena nomornya hilang, jadi dia nggak bisa say hello di WhatsApp grup atau di WhatsApp yang biasanya mereka tuh saling bersautan di WhatsApp. Dan juga biasanya lebaran kumpul-kumpul dan penggalangan dana untuk pondok. Nah, di Instagram juga live. Tapi karena nomornya hilang jadi sudah lama lost contact. Katanya semoga komunikasinya bisa disambung, silaturahimnya bisa terus berkelanjutan, sustainability, oh bahasa kerennya ya, keberlanjutan, silaturahim yang keberlanjutan itu insya Allah membawa umur kita keberlanjutannya terhadap berkah ilahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada Mbak Siti. Mbak Siti ini pakainya za, jadi Ziti. Asal jangan pakai Jim aja, jadi GT. Mbak Siti di Indramayu lagi mancing sama Kang Masnya, sama AA-nya dan para putra-putri tercintanya. Hebat ya, di tengah wabah sempat mancing sambil liburan gitu. Oh ya nggak apa-apa, kan yang dibatasi sosialnya. Kalau bersosial dengan hewan mungkin nggak dibatasi kali ya, nggak tahu juga sih. Nah ini Kang Lisin juga kayaknya nggak bisa pulang Kang, ya kan? Nah, soalnya kan
belum boleh mudik. Anjuran yang terakhir itu tidak disarankan untuk mudik, bahkan mungkin akan lagi digodok mungkin nomenklaturnya secara jelas di mana melarang orang untuk mudik dulu sampai pandemi ini selesai. Jadi kita bisa bersilaturahim lebaran ya halal bihalal itu by Zoom. Nah, kalau nikahan kondangannya bisa by Zoom. Silaturahim lebaran juga bisa by Zoom. Jadi takbir nanti tuh online, kayak istighosah kubro kemarin online di PWNU Jatim. Kita bisa halal bihalal atau takbiran online. Takbiran online tuh kan keren loh. Yang lihat tuh bukan orang kampung kita aja, sedunia. Sedunia itu keren. Apalagi dunia akhirat. Nah, lalu siapa lagi nih? Oh, ini ada Reza Mahdud. Kalau manggilnya Mahdud nih, titip salam katanya. Titip salam ke entah siapa yang mau disalami, dia juga bingung. Tapi yang penting titip salam bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi. Nah, iya aja ya. Ya kalau titipnya untuk umat manusia yang ada di luar bumi, dia belum tentu tahu di luar yang mana kan. Mungkin umat manusia yang nyangkut dunia gaib gitu kan, atau nyangkut di dunia siluman bisa juga. Tapi apakah itu masih disebut manusia, kita nggak tahu. Yang penting umat manusia di muka bumi, atau juga umat manusia di muka jagat internet. Itulah makanya namanya surfing. Nah, karena kalau orang surfing atau browsing itu cuma di permukaan, dia cuma di surface, beyond the surface, atau bahkan ya pokoknya di surface lah, di permukaan. Nah, itu umat manusia di permukaan jagat internet. Di dalamnya ada itu deep web ya, kita bisa diving ke dalam. Tapi yang namanya diving itu kita harus punya kemampuan, punya alat dan punya sertifikat. Nah, kalau untuk yang profesional ada sertifikat diving. Untuk yang berbrowse menyelam di dunia internet itu juga harus punya pengalaman dan sertifikat karena bahaya. Pencurian data, footprint kita berjejak di situ, kita bisa disalahgunakan ya. Jadi ada mekanisme, ada peralatannya kita mau diving di internet. Kok jadi malah bahas diving sih? Kita kan lagi bahas COVID loh, malah bahas internet, surfing, diving, emangnya apa? Arif. Nah, kita mulai nih. Yang pertama akan saya baca ini update skor si wabah kita ini, si COVID-19 ini di Provinsi Riau. Indonesia dulu, nanti Indonesia deh. Nanti Indonesia ada, sabar guys. Ya kan. Oh ini. Indonesia ada, kita buka Indonesia dulu deh ya. Ini kita buka Indonesia. Bentar. Gue loading selesai. Nah itu udah selesai itu dah. Nah, ini dia. Selanjut pun kita tampilnya Arif dari Laboin Jaya. Enggak, bercanda. Masih muter-muter nih. Nah. Kayak itik kehilangan induk. Jadi kita coba membaca data dari webnya covid19.go.id. Ini punya pemerintah. Ada Mas Agus, ada Reza, ada Alfi, ada Perempuan Senja. Ini apanya Perempuan Fajar nih? Ya. Lambaikan tangan. Jadi secara nasional Indonesia itu sudah ada 5.516 yang positif COVID-19.
Yang sembuh itu 548 orang, yang meninggal 496 orang. Itu di nasional ya. Lalu di global sudah 213 kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi, itu dengan jumlah 1,9 juta kasus yang terkonfirmasi, dengan kematian 126 ribu yang terkonfirmasi di dunia. Di Indonesia itu saya ulangi, positifnya 5.500, sembuhnya 548, meninggal 496. Itu secara nasional. Lalu kita mengkerucut di skala Riau. Nah, seperti biasa ini ada call center nomor darurat itu 119. Kalau di negeri ada 911, kita kebalikannya 119 ya. Call centernya 0761238810. Nah, itu kalau misalnya kita punya sesuatu yang berhubungan dengan COVID-19 ini bisa tanya atau bisa konfirmasi ke sana. Nah, kita baca angkanya, data statistik COVID-19 di Riau. ODP-nya ada 10,6 atau 10.600 orang dalam proses pemantauan. Lalu PDP-nya ada 136 masih dirawat. Kasus positif masih 20 orang. Semoga tidak bertambah, dan yang positif ini semoga cepat diangkat penyakitnya, bisa sembuh, bisa bergabung dengan keluarganya secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu dari 20 kasus itu sudah ada saudara kita yang meninggal, ada 2 orang. Yang pulang dengan sehat ada 5, dan masih dirawat di rumah sakit ini 13. Nah, PDP yang meninggal dalam status PDP ada 25 orang. Salah satunya itu tidak jauh dari kami, sekitar 200 meter dari posko ini. Itu ada satu Pak Rusli yang meninggal tanggal 10 kemarin ya, 10. Jadi dari tidak jauh dari posko yang kami buat itu, posko bersama Gus Durian Riau Kepri yang disupport oleh Badan Restorasi Gambut, yang kolaborasinya dengan PMI UIN Suska dan PMI UIN Universitas Islam Riau UIR. Itu kita berkegiatan, akhirnya tidak jauh dari posko karena tidak jauh dari kami ada PDP yang meninggal. Jadi kita bantu ke situ juga, pembagian masker, pembagian hand sanitizer dan flyer tentang COVID-19. Kalau mau lihat update-nya itu di Sabda Cyber, itu sudah kami update secara terus menerus kegiatan yang sudah dilakukan, dan ada beberapa yang belum diupdate. Intinya yang terakhir paling tidak sudah diupdate. Lalu juga kemarin ada sedikit bantuan sembako untuk istri dari pasien tersebut. Pak Rusli itu istrinya sudah kita kasih sembako ya. Belum lama inilah dari dana yang ada di posko kita anggarkan untuk beberapa untuk beli, untuk memberikan sembako kepada istri mendiang yang kebetulan memang kalau dari dilihat itu dari keluarga kurang mampu ya. Ya semoga diberikan kekuatan dan yang mendiang diberikan tempat yang baik di sisinya. Nah, dari sini mungkin kalau ini isu yang beredar ya, kalau saya melihatnya kayaknya akan terus bertambah ini ODP-nya. Kenapa? Karena arusnya setelah ada pemberitahuan akan diberlakukannya PSBB di Pekanbaru, gelombang mudik atau gelombang keluar dari Pekanbaru bertambah. Ya kalau yang saya lihat ya, fenomena di medsos dan di lingkungan saya, banyak orang yang berasal dari luar Pekanbaru ingin pulang
atau ingin keluar duluan dari Pekanbaru sebelum PSBB ini berlaku. Nah, si Malaka masih di satu sisi mungkin kawan-kawan tuh pengen tidak terkungkung ya di peraturan PSBB yang harus kita taati, yang akhirnya mereka lebih milih untuk pulang kampung yang mungkin lebih longgar peraturannya dan mungkin bisa berkumpul dengan keluarga. Di sisi lain juga ketika dia traveling dari satu kota ke kota akan menambah daftar ODP, ya kan? Malahan mungkin kalau di jalan mereka menjadi ODR, istilahnya orang dalam resiko. Kalau ODJ ada juga tuh orang dalam jomblo. Kayak Arif, aduh. Oh enggak, Arif udah enggak jomblo, lumayan lah. Jadi lelaki mana yang tidak beruntung? Jadi si Malakamanya harusnya ini akan menambah orang dalam pantauan ketika mereka meninggalkan satu kota menuju kota lain, karena akan diberlakukannya PSBB di Pekanbaru. Ya gitu deh. Nah, ini yang di Riau nih datanya saya baca. Ini update per kabupaten kota. Banyak. Kalau bacanya satu-satu bisa lama. Kita langsung khusus ke Pekanbaru. Nah, Pekanbaru. Ini dia. Sama. Kalau yang pengaduan di tingkat pusat itu 119. Kalau yang lokal itu 112. Sama tuh. Bisa. Ada bot atau semacam SPK, sistem pendukung keputusan, itu bisa di Telegram. Bisa di Telegram atau juga ada kemarin yang dari WhatsApp. Itu just semacam aplikasi sistem pendukung keputusan yang ketika kita akan dipandu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang nanti konklusinya itu jawabannya kita terpapar nggak oleh COVID-19. Tapi kan itu sistemik ya, baru prediksi secara aplikasi itu. Tapi bisa dicoba. Nah, kembali ke Pekanbaru. Data sebaran corona Kota Pekanbaru. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang berasal dari laporan setiap fasilitas kesehatan. Data yang dicatat adalah warga Pekanbaru. Ingat ya, warga Pekanbaru. Kayak Arif itu warga Zimbabwe nggak dicatat ya, walaupun dia di sini. Kadang dia ke Zimbabwe, kadang ke mana? Ke Maroko, kadang ke Suriah, dia menjelajah dia. Tapi online. Gak ada yang bercanda. Nah, orang yang tercatat di Dinas Kesehatan Pekanbaru itu ada 8.709. Ini yang tercatat nih. Orang dalam pemantauan itu ada 380. Selesai pemantauan ada 3.201. Totalnya ada 3.581 ODP, orang dalam pemantauan. Lalu pasien dalam pengawasan atau PDP itu 58 dirawat, 8 meninggal. Mungkin salah satunya termasuk tetangga posko kami. Lalu 50 orang menjadi sehat atau bisa pulang ke rumah berarti kan. Jadi total PDP di Pekanbaru ada 116. Kasus positif corona di Pekanbaru ada sekarang 4 orang dirawat. Lalu 3 meninggal dan 5 sembuh. Totalnya di Pekanbaru ini 12. Jadi dari 20 kasus positif corona di Riau, 12 diantaranya itu dari Pekanbaru. Ya enggak? Nah. Aku ngapain coba ngadap kamera? Orang screennya ini kan lagi menampilkan website. Hah? Oh, matiin dulu lah. Nah, ini lokasi Anda. Jadi di sistem apa? PPC 19 Pekanbaru itu bisa mengupdate
kita langsung by location. Jadi nanti ketika masuk sudah lama, misalnya baru masuk gitu kan, nanti ada permission aplikasi ini, apakah Anda mengizinkan lokasi Anda untuk di gitu lagi. Intinya gitu. Dia meminta permisi untuk mengakses lokasi kita. Nah, ini dia, karena lokasi kami di sini ya tentu terbaca. Nah, jadi kita bisa manfaatkan beberapa layer nih. Awalnya kami kesulitan juga nih beredar layer yang per kelurahan, per kecamatan. Tapi rupanya sekarang sudah enak. Nah, ini sebaran positif per kecamatan, sebaran seluruh ini sebaran PDP per kecamatan. Nih hampir semua kecamatan sudah ada PDP-nya. Yang positif itu 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan termasuk kecamatan saya ada yang positif. Kecamatan kami maksudnya. Lalu sebaran meninggal per kelurahan, sebaran positif per kelurahan ini sudah. Sebaran positif per kelurahan ODP. Nah, intinya itu kita bisa lihat layer by layer informasi yang mau kita akses gitu. Halo, jadi dari peta ini yang ya oke lah, lumayan interaktif lah. Sebenarnya ini bisa diadopsi di beberapa web, misalnya di Riau apa sih. Cuma kalau lingkupnya Riau terlalu besar gitu ya. Mungkin lebih banyak waktu untuk loading dan apa namanya menampilkan data ketika orang akses. Tapi it's okay. Mungkin per kabupaten kota ini bisa digunakan. Ada kok ininya, toolnya. Kalau mau japri aja. Nah, ini statistik, nggak usah dibaca lah. Pelajaran statistik dulu dapat berapa? Tahu lah aku, ya kan. Nih. Intinya semakin hari peningkatan PDP itu secara tren masih meningkat, tapi beberapa hari belakangan ini PDP-nya menurun. Positif itu termasuk landai lah, tidak begitu ada signifikansi yang berlebihan. Nah, ini rentang usia. Kebanyakan itu usianya gimana nih? Ini dia. Nih, ODP-nya itu di sekitar 12 sampai 25 mayoritas yang ODP. Lalu PDP ada 26 sampai 45 tahun ya yang PDP. Terus yang positif 46 sampai 65 tahun dengan 7 orang meninggal positif maksudnya, maaf. Itu 58% itu dari 46 sampai 65 tahun. Jadi memang sesuai kata ahli, COVID-19 ini akan besar dampaknya untuk orang-orang yang usianya lanjut atau yang lagi punya penyakit bawaan sebelum terserang COVID-19 ini. Jadi tetap jaga kesehatan dan pola hidup sehat harus dijaga. Ini hal yang harus dilakukan, ya kan? Tutup mulut dan hidung saat batuk, bersin dengan tisu atau dengan masker. Buang tisu pada tempat ya, maksudnya tutup dengan tisu gitu ya. Kalau nggak ada tisu, tutup dengan siku. Lalu bersihkan dan lakukan disinfeksi di permukaan yang sering disentuh, bisa HP, ya kan, laptop dan lain-lain yang sering berhubungan dengan tangan kita. Lalu kenakan masker. Ini salah nih. Maksudnya bukan salah, maksudnya ini kurang pas karena update-nya semua orang harus pakai masker. Saya enggak, kalau susah nanti ngomongnya kan. Nah, semua orang harus pakai masker medis, bisa berupa N95 atau masker bedah atau masker medis lain, itu kita serahkan untuk para medis yang lebih membutuhkan. Kita masyarakat bisa pakai masker kain, bisa yang 1 layer, 2 layer, lebih banyak layer lebih bagus. Tapi itu
bisa dibeli atau kita bisa buat sendiri loh. Misalnya yang kayak Arif tuh di rumahnya punya mesin jahit gitu kan. Punya Arif? Oh, Arif punya mesin jahit di rumahnya, tapi dia nggak bisa jahit, itu masalahnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang bisa jahit, punya mesin jahit, terus dia bikin maskernya sendiri untuk di rumah, dilebihin, sisanya kasih tetangga. Nah, ya kan? Kasih tetangga aja. Tapi kalau mau jualan ya itu terserah sih. Tapi bagusnya minimal dalam rumah itu sendiri punya masker yang dibuat untuk diri sendiri dan jangan ditukar menukar. Jadi punya bapak, punya ibu, anak-anak. Jadi potensi penularan di dalam keluarganya itu mengecil, minimal ya. Karena maskernya sesuai tidak ditukar-tukar antar anggota keluarga. Cuci tangan dengan sabun dan air minimal 20 detik. Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60%. Terapkan pola hidup sehat dan makanan bergizi. Dan juga jangan lupa olahraga. Ini saya mau nambahkan dari info ini yaitu jangan sering-sering sentuh wajah. Tadi saya sering sentuh wajah, kan itu salah, jangan ditiru, boleh. Nah, ya kan? Hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, tuh Arif nih dia sering berpergian keluar angkasa, tiba-tiba dia galau-galau, tiba-tiba dia ke bulan, ya. Dia bangun-bangun rupanya lagi tidur. Berada dekat dengan orang yang sakit, batuk atau bersin. Maksudnya kita bukan menjauhi orangnya ya, kita tetap berjarak, kita pakai masker. Nah, itulah pentingnya memakai masker, baik yang sehat atau yang sedang sakit. Jadi tetap pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter. Lalu jangan menyentuh mata, hidung dan mulut dengan telapak tangan, itu yang tadi saya sampaikan. Nah, jangan menimbun masker. Masker yang lebih kasih ke orang. Kalau memang masker medis, kasih ke ahli medis, para medis. Bisa di rumah sakit, bisa di mana, pokoknya dikasih aja. Jangan bepergian keluar rumah saat sedang sakit. Tuh, Arif ini lagi sakit hati dia kan. Bepergian kan nggak baik bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Udah lagi sakit hati, bepergian, apalah, ya kan. Nah, nanti habis ini malah kehapus. Nanti setelah pesan-pesan ini kita akan membaca berita yang aktual tentang PSBB di Pekanbaru ya. Tapi sebelum itu kita iklan dulu. Oke, iklan layanan masyarakat tentang COVID-19. Penyebaran akan sangat membantu layanan dan pusat kesehatan kita seperti rumah sakit. Pelayanan juga dapat dilakukan secara maksimal, terutama bagi orang-orang yang paling membutuhkan bantuan medis. Tindakan preventif yang kita lakukan secara individual tidak hanya akan dapat melindungi diri kita, namun juga melindungi orang terdekat kita dan orang-orang lain yang lebih rentan dalam lingkungan kita. Wabah virus corona telah menjangkau lebih dari 70 negara, termasuk Indonesia. Corona adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia, serta menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Virus corona berasal dari hewan yang melompat ke manusia, lalu terjadi penularan virus antar manusia melalui percikan ludah dan ingus saat seseorang batuk atau bersin. Bisa juga melalui perantara seperti gagang pintu atau pegangan tangga. Sejauh ini, virus corona baru ini memiliki tingkat kematian sekitar 2%, jauh lebih rendah dari SARS yang sekitar 10% dan MERS yang sekitar 35%. Indonesia telah mempersiapkan diri menghadapi wabah global virus corona ini. Semua bandara dan pelabuhan telah dilengkapi dengan thermal scanner. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menyiapkan lebih dari 132 rumah sakit dengan fasilitas sesuai standar internasional.
Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker, agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat sesuka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Bersama Radio Komunitas, kita cegah COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. If you are a parent, chances are you're worried and have questions about just how contagious coronavirus is and whether your child could be at risk. Misinformation has cropped up across the internet. Kita coba browsing. Tadi saya udah mulai browsing nih. Jadi berita tentang PSBB di Pekanbaru
Itu menurut Kompas sekitar 4 jam yang lalu. Ada 5 akses kota masuk Pekanbaru yang dijaga ketat selama PSBB ya. Jadi akses masuk kota Pekanbaru Riau akan dijaga ketat selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka mencegah wabah virus corona atau COVID-19. PSBB akan diterapkan mulai 17 April 2020 hingga 14 hari ke depan. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyebutkan ada 5 akses kota masuk yang akan diberikan penjagaan ketat, mendirikan pos pemeriksaan. Pemeriksaan akan dilakukan di pintu masuk di dekat SPBU Tratak Bulu dan di lintas timur dekat SPBU Kulim Atas. Kemudian di Rimbo Panjang di dekat SPBU dan di Garuda Sakti dekat Masjid Baitur Rahman. Kemudian di depan Polsek Rumbai, dia mengatakan 5 titik pintu kota Pekanbaru akan dijaga petugas selama 24 jam. Apa kamu Ul? Ya, aku bukan seleb, kalau kamu ya seleb lah. Dia mengatakan, hal ini juga sesuai dengan peraturan wali kota dan peraturan Kementerian Kesehatan. Setiap kendaraan yang masuk akan dilakukan pemeriksaan termasuk suhu tubuh penumpang. Kemudian pengendara yang keluar dan masuk ibu kota provinsi juga akan wajib menggunakan masker. Tim yang berjaga di pintu masuk itu dibekali alat pengukur suhu. Sekarang yang ada masker, yang sekarang ada itu masker dan termogan. Oke. Itu dari Kompas. Kita baca sekarang dari Liputan 6. Kondisi Pekanbaru jelang PSBB 17 April 2020. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mempersiapkan 2/3 personel untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Waduh, loading. Tidak hanya patroli pintu masuk Pekanbaru dari Kampar, Pelelawan, Siak, dan Kuantan Singi akan dijaga. Menurut Kapolresta Pekanbaru, akan didirikan posko penjagaan di daerah perbatasan. Kepolisian juga akan bergabung dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Tuh, maksudnya apa tuh? Serta instansi terkait lainnya. Pos ini bertujuan memeriksa kesehatan orang yang ingin masuk dan keluar dari Pekanbaru, termasuk kendaraan penumpang, apakah sudah mentaati protokol pencegahan virus corona atau belum. Kasusnya juga khususnya angkutan umum dalam peraturan PSBB nanti. Penumpang hanya 50% dari hari biasa. Jadi misalnya kalau travel itu bisa 6 orang, mungkin 3 orang gitu ya. Tidak hanya di perbatasan, pemeriksaan kendaraan angkutan juga dilakukan di dalam kota seperti terminal. Begitu juga dengan aktivitas keluar kota di Pekanbaru dan pelabuhan. Nanti akan dilakukan pengukuran suhu tubuh bagi warga beraktivitas di sana. Dalam kegiatan ini kepolisian juga akan dilibatkan dalam pengawalan distribusi kebutuhan masyarakat dan medis, misalnya pengawalan kendaraan pengangkut sembako. Itu menjadi tugas menjamin ketersediaan tembakau. Karena itu penting dan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang kita cari berita tentang tadi tuh sembako. Gimana? Arif nanya nih, dia kan setelah PSBB atau sebelum PSBB makanya selalu berganti-ganti tiap malam. Hebat. Iya, malam ini misalnya soto ya kan, besok kari ayam, besok bakso, besok apalagi mie goreng balado ya kan, besoknya lagi kari
ayam, terus kambing, tapi semuanya dalam bentuk mie instan. Yang lebih tersedia mungkin juga mie gelas. Mie gelas, aduh, gak apa-apa lah. Itu aku kok. Nita. Nah, kemarin sempat bertanya-tanya nih, kenapa kok Pekanbaru bisa diterapkan PSBB? Padahal secara statistik Pekanbaru ini masih ya dibilang kelasnya apa peringkat menengah lah ya. Nggak terlalu atas-atas banget. Tapi kenapa kok bisa PSBB duluan gitu? Nah, kita baca nih. PSBB di Pekanbaru disetujui karena jadi epicentrum corona di Riau gitu. Jadi karena secara geografis kan Pekanbaru letaknya di center di tengah Sumatera. Pada umumnya, Riau pada khususnya. Jadi kalau Pekanbaru masif coronanya, ya kemungkinan daerah lain tuh juga pasti akan meningkat. Gitu. Nah, itu sih. Nah, ini kalau kata BNPB, penetapan PSBB yang mulai kini diberlakukan di Pekanbaru sebagai epicentrum yang secara epidemiologis sumber penyebaran di Provinsi Riau dan sekitarnya, itu dia maksudnya. Nah, oke. Sekarang kita cari yang sembako. Soalnya Arif nunggu-nunggu nih, ya kan? Dapat nggak? Padahal KTP-nya KTP Zimbabwe. Ntar dulu, sabar. Ini kita baca berita yang lebih lama di Kompas, dari berita yang Kompas yang tadi itu maksudnya ya. Ini tanggal 14. Oke. Lantas selama pelaksanaan juga pas kepala, waduh, apa ini? Nah, saat ini peraturan wali kota sedang disampaikan. Oh, itu yang ketika sebelum fix ya. Warga nantinya tidak boleh beraktivitas di luar rumah mulai pukul 8 hingga 5. Namun ada pengecualian menyangkut tentang perekonomian. Lah. Hah? Jam 5? Oh ya. Oh ya. Nggak tahu, aku belum baca sepenuhnya. Takutnya dibaca malah bingung kan. Nanti lagi kita tunggu beritanya. Pekanbaru berlakukan PSBB. Bagaimana pasokan sembako dari Sumatera Barat? Nah, oke deh. Itu belum ada jawabannya. Nanti kita tunggu sambil browsing-browsing ya. Ini nah, jadi sekian. Oh ya, belum lama ini ada koalisi relawan COVID-19 Riau yang sedang dibentuk atau sudah dibentuk dari beberapa relawan, beberapa NGO, beberapa aktivis yang gerakannya ya seputar coronavirus atau COVID-19, bisa penggalangan dana, pembagian atau penggalangan bantuan segala macam. Itu dari Riau. Dan dari Posko, berita dari Posko itu juga kita akan memberlakukan penggalangan dana dengan mekanisme digital financing. Itu kita menggunakan
jejaring digital financingnya Gus Durian Peduli Pusat yang sudah dibuat, nanti akan dipublish secepatnya oleh tim media. Dengan digital financing kita tidak perlu transaksi tunai ya, dan bahkan kalau di OVO, di Dana, kalau kurang lebih begitu ya, GoPay atau beberapa digital financing itu bisa 1.000 ya Arif ya. Si Arif kemarin nyoba 1.000 500, astaga ya Allah. Oke. Tapi untuk Riau dia ada 3 angka kunci. Jadi misalnya Arif mau transfer 1.000 gitu kan, 3 angka di belakangnya itu harus diikuti. Misalnya berarti 525 ya di kita ya, 525. Coba di chat kita terakhir itu ada kan, jadi dikirim kan. Jadi misalnya 1.000, ya 1.525 rupiah. Ya jangan 1.000 lah, maksudnya 100 juta gitu misalnya, atau 1.500 K. Jadi ya 50.000 belakangnya 525, itu untuk Riau. Jadi karena regional banyak, jaringan-jaringan posko Gus Durian ini bikin banyak posko di beberapa tempat. Kalau nggak salah sekitar 22 kota di Indonesia. Kalau nggak salah ya, mungkin bisa lebih. Karena yang nggak lebih, tapi kegiatannya itu terpusat di 22 kota. Karena dengan perhitungan atau prediksi kota yang mempunyai potensinya tinggi kasus coronanya. Jadi 22 kota diantaranya Pekanbaru. Jadi misalnya kita mau transfer atau mau sumbang dengan itu, kita bisa terserah ya, digital financing dengan OVO yang sudah kita punya. Di belakang 3 angka di belakangnya jangan lupa dicantumkan gitu. Karena misalnya orang Riau ya, bagusnya untuk Riau jadi identifikasinya gampang. Oh ada duit 10 juta dari ini untuk Riau, karena dari Riau dan untuk Riau mungkin ya. Aku nggak tahu sih, tapi yang penting ada identifikasinya secara regional itu di 3 angka itu. Jadi ikuti aja 3 angkanya gitu. Misalnya 20 juta ya 20 juta 525 gitu. Maksudnya 525 perak gitu. Ya 525 gitu. Ya. Sudahlah, udah mau maghrib. Waktu di jam saya menunjukkan 17.34 atau setengah 6, yang menandakan kita sudah hampir memasuki waktu maghrib. Ya masih sekitar 40 menit ya, 40 menit atau 30, tapi kita harus siap-siap sebagai tukang sapu langgar, harus standby. Sebelum waktu datang kita harus nyapu langgar, bersih-bersih, angkat-angkat karpet, angkat kursi. Bohong ding. Orang musolanya tutup. Iyalah, tutup. Kita sholatnya di rumah dulu ya. Walaupun tukang sapu langgar ya nyapu-nyapu tetap, tapi sholatnya di rumah. Kan ikut anjuran pemerintah dan para ulama, kita kurangi kegiatan di luar. Betul. Jemaahnya ada di sini 1. Aduh, begitu deh. Oke, terima kasih semuanya. Ustadz Raja, ada yang mau disampaikan? Oh ya, kita punya sahabat nih, sahabat dan sahabati, rekan dan rekanita. Kita punya sohib di sini yang akan mengikuti aksi para juara di Indosiar, yaitu Akademi apa? Akademi Sahur Indonesia, Indosiar ya. Akademi Sahur Indonesia di Indosiar. Itu dimulai nanti Ramadan ya. Tanggal 24 atau 1 Ramadan ketika kita pertama sahur. Itu jadi para juaranya aksi-aksi yang dulu di Indosiar itu dikumpulkan, ada 30 orang atau berapa itu. Itu diadu lagi, jadi para juara aksi yang di
tandingkan lagi di Indosiar, mengisi waktu kita bersantap sahur selama bulan suci Ramadan. Ya. Nanti kita jangan lupa dukung lah, nanti coba kita galang dukungan. Wabil khususnya untuk yang orang Riau atau Padang Lawas Utara, ya kan, Ustadz Raja Inal Dalimunte. Wis. Orangnya mana? Tidur ya? Orangnya ada di belakang, malu-malu dia. Artis tapi malu-malu. Kasus. Nah, sekian. Selanjutnya kita akan menikmati sore dengan cuaca yang sejuk di Pekanbaru khususnya ya. Ya Allah, semoga wabah ini cepat diangkat. Kita menikmati. Silakan masuk bos, silakan. Ada bos masuk. Aduh, kameranya geser. Gawat guys. Nah itu dia bosnya. Oke. Halo guys, rambutnya masih basah guys. Oke. Terima kasih. Saya ulangi lagi, semoga Allah cepat mengangkat wabah ini dan kita menjadi umat yang sehat walafiat, dapat beraktivitas, dapat beribadah dengan lebih leluasa dari yang sekarang, dan lebih banyak kita bisa berjamaah di masjid atau musola di sekitar kita. Semoga sebelum hari raya Idul Fitri wabah ini cepat berlalu, kita bisa halal bihalal, kita bisa tarawih sama-sama, kita bisa sholat id dengan leluasa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila kama tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.